Halo, bertemu lagi di Bulu-Bulu Badminton Joss. Kali ini kita akan bahas raket lokal high quality. Raket high quality series ini sebenarnya ada 4 macam warna ya guys. Yang pertama blue light, yang kedua ada gold light, yang ketiga red light. Ini ketiganya catnya Dove ya guys, dan satu lagi itu ada yang Camolite. Yang Camolite ini satu-satunya yang memakai cat glossy. Spesifikasinya ini untuk beratnya dapat yang 81 gram. Panjangnya ada di 675 mili, normal seperti raket pada umumnya. Balance point ada di 295 termasuk even balance lah ya. Dari bonggolnya ini warna merah hitam, logonya warna gold, dan di konnya ada stiker hologram keaslian. Ini bentuk konnya agak melengkung, di tengah-tengah sedikit agak gendut gitu ya, tapi enak nih dibuat naruh jempol. Lanjut ke bagian batang, ada tulisan max tension 32 lbs yang artinya maksimal tarikan ada di 32. Wow, kenceng tuh, ukuran raket 200 ribuan kenceng banget, bisa ditarik sampai 32 lbs, mantap. Ada juga tulisan didesain dan test by Haiqua Group, yang berarti raket ini nggak niru desain raket-raket lain. Yang baru lihat sih raket yang berani menggunakan cat Dove kasar kayak gini, cat raw kayak cat dasar gitu. Awalnya aneh lihat cat kayak gini, tapi lama-lama jadi laki banget gitu raket ini. Desainnya simple banget ya guys, ini cuma warna Dove, garis berwarna merah, dan tulisannya red light. Cuman ada tulisan red light dan bahan dari nanokarbon grafit. Sederhana tapi gagah menurut kita sini. Untuk kelenturan raket ini fleksibel ya, yang tertulis di batangnya. Lanjut ke frame, cuman ada tulisan Nanolite, nggak tertera teknologi macam-macam. Wajar, raket 200 ribuan teknologinya macam-macam, tapi ada bentuk frame yang unik di sini. Kalau yang tertulis ini bentuknya metric head shape, mirip frame isometrik, tapi ini lebih oval di bagian ujungnya ya, bisa dilihat kan, bagian ujungnya ini agak oval. Kalau si isometrik kan agak-agak kotak dikit gitu, ini benar-benar oval bulat gitu. Untuk jumlah grommet 72 lubang ya guys, dan frame-nya ukurannya termasuk compact frame, nggak terlalu lebar framenya. Ketebalan framenya juga ini pipih, mengurangi hambatan udara ya guys. Ini yang paling berasa nih, swingnya enak banget. Framenya tipis, pipih gitu, tapi kuat. Dan untuk senarnya ini nomor 3 bus. Rekomendasi dari Haiqua untuk raket ini sebaiknya menggunakan senar yang shock absorptionnya tinggi untuk menahan getaran. Nah, itu rekomend dari Haiqua-nya ya. Makanya kita pilih lining nomor 3 bus ini. Yang tertera di packagingnya sih ini shock absorptionnya nilainya 9, jadi bagus untuk meredam getaran. Nah, ini kita pilih lining nomor 3 bus ya, kurang lebihnya begitulah spesifikasinya.
Setelah memakai raket ini beberapa minggu, cukup mengagetkan feel-nya. Raket ini rasanya cocok buat ofensif. Sedikit cerita ya, awal beli raket ini karena tangan lagi agak sakit, jadi butuh raket cadangan yang ringan tapi masih bisa buat smash, nyerang, ofensif. Jadi akhirnya memilih raket ini. Itu awalnya kita beli, guys. Dan yang mengejutkan, ini raket ringan, swingnya enak, gampang adaptasi tapi nggak ngurangin power. Biasanya raket ringan itu terasa ampang gitu kalau buat smash, tapi raket ini masih berasa solid, kepalanya masih ada berat sedikit berasa gitu. Jadi untuk smash masih oke lah, walaupun ini bukan raket smash, tapi buat smash masih oke, masih berisi. Itu yang sedikit mengagetkan. Makanya ini cocok buat yang gebuk-gebuk tapi tenaga masih kurang. Pemula yang ofensif juga cocok raket ini. Untuk yang gampang capek juga terbantu dengan kelenturan shaftnya. Dengan harga 200 ribuan sangat rekomendasi untuk beli raket ini ya guys. Buat bertahan karena swingnya enak, jadi mudah. Apalagi buat main drive, wah koknya itu jadi berasa lebih kencang dari raket biasanya. Buat ngetap enak banget. Buat robot juga enak karena kepalanya ini sedikit ada bandul tapi di swing tuh masih cepet. Itu kelebihannya guys ya, dan semua raket pasti ada kekurangannya. Sebenarnya untuk harga 200 ribuan ini raket sih udah lebih dari harganya. Nyaris sempurna, tapi namanya raket tetap ada kekurangannya. Kekurangannya itu ada di kontrol dan akurasi. Raket ini kontrolnya sedikit liar, jadi harus berhati-hati tuh, dan akurasinya perlu adaptasi lagi. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau udah berapa kali buat main game, udah terbiasa, pasti udah tahu lah cara kontrolnya. Ya butuh adaptasi lah untuk akurasi dan untuk main kontrol. Dan kekurangan lainnya juga ada di cat. Gak semua orang suka cat doff yang kasar begini, seperti cat dasar gini. Gua rasa nggak semua orang sih suka. Awalnya juga gue juga nggak suka sih guys. Kok begini banget nih catnya, kayak belum di cat finishing gitu, cuman cat dasar. Tapi lama-lama juga berasanya ini raket unik juga dengan cat kayak gini. Jadi laki banget, rebel gitu rasanya. Itu salah satu kekurangannya. Dan kekurangannya lagi adalah ini selera sih. Untuk frame compact nggak semua orang itu juga suka, karena besarnya itu nggak terlalu besar, kecil gitu ya, namanya juga compact. Ya jenis frame compact ini nih perlu adaptasi juga. Jadi ya itu bisa dianggap kekurangan atau enggak, ya itu selera sih. Ya kira-kira begitulah guys, share pengalaman pakai untuk raket ini. Kelebihan dari raket ini silahkan komen di bawah. Oke guys, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bulu-bulu badminton, Joe.